Sebenarnya prinsipnya nama adalah doa ya kayak. Jadi Iya bener. dengan nama yang bagus, insya Allah ya portofolio nyusul lah gitu cuannya, dan cuan-cuan terus gitu juga. Dolly nyangkut gak bisa dijual pula ya. Bisa trading misalkan 1 menit itu untuk 500.000. Hai Sobat Firasat, kembali di program Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Spesial hari ini kita lagi berada di nuansa outdoor ya. Cerah ceria, mudah-mudahan Porto kamu tentunya juga ceria. Nah, ngomongin soal Porto, kita ada nih salah satu mentor HOTS Championship Season 10 yang baru aja bergabung. Mau kita wawancara nih di Hidden Masters? Pasti pada mau tahu kan ceritanya? Langsung saja yuk kita sapa. Halo Koko Cuan lagi. Halo Kak Glenda. Oke, Koko Cuan lagi. Ini memang apa sebutannya Koko Cuan lagi aja nih? Ya boleh. Nama aslinya nggak boleh dikasih tahu ya? Maksudnya cari sendiri. Oke, PR-nya Sahabat Firasat. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya asal-usul kenapa memilih nama kerennya Koko Cuan lagi? Sebenarnya prinsipnya nama adalah doa ya kayak. Jadi Iya bener. dengan nama yang bagus, insya Allah ya portofolio nyusul lah gitu cuannya, dan cuan-cuan terus gitu juga. Oke, jadi memang harapannya Koko cuan Ya, lagi, cuan betul. terus. Begitu ya. Pertama-tamanya tuh sebenarnya karirnya bagaimana? Atau mungkin dulu sekolahnya apakah memang berkaitan dengan dunia pasar modal atau keuangan? Oke, kalau misalkan kuliah dulu memang jurusannya accounting Kak. Jadi memang ada relate ke sana lah. Di sana kan ada mata pelajaran juga ya, pasar uang, pasar modal. Tapi iya pada saat itu tidak memenuhi lah, maksudnya kita nggak belajar saham detail di sana gitu. Jadi even yang ngajar pun itu juga nggak ngerti sama sekali gitu kan, karena pada saat itu juga sumber belajarnya nggak banyak gitu di sana. Dan memang baru terjun di saham itu kalau nggak salah 2015-2016 ya kalau nggak salah. Nah, terjunnya gimana? Pada saat itu ada lomba di kampus tuh. Waktu itu ada yang namanya galeri investasi. Jadi kalau misalkan di kampus-kampus ada yang namanya KSPM ya, biasanya kelompok studi pasar modal. Nah, kemudian aku iseng aja ikut, padahal nggak tahu apa-apa, saham itu apa, nggak tahu apa-apa gitu kan. Ternyata Indian malah dapat juara 2 gitu di sana. Itu di season yang kedua kalau nggak salah lombanya. Loh, kok bisa juara? Padahal nggak ngerti. Nah gitu, makanya waktu itu belinya cuma ngasal aja. Waktu itu belinya yang paling mahal tuh. Jadi kan waktu itu ada modal virtual ya. Jadi masing-masing tim itu dikasih modal virtual, itu di babak semifinal, disuruh beli tuh. Beli saham yang paling mahal pada saat itu. Waktu itu aku ingat banget sahamnya itu Gudang Garam paling mahal. Nah, kebetulan waktu itu naik 5%. Jadi dia cuma one day trade aja. Terus udah gitu kita cek portofolio gainnya berapa, ternyata juara 2 pada saat itu kebetulan. Apakah dari situ ke-trigger langsung, wah kayaknya gue jago nih gitu? Ya pada saat itu kan kalau menang dapat hadiah ya. Dan waktu itu kita juga kerjasama sama Mirai Aset tuh kebetulan. Pada saat itu langsung dikasih saldo pemenang juara 2 itu kalau nggak salah 1,5 juta untuk 3 orang. Jadi masing-masing tuh dapat 500.000 tuh Kak, cerita aja. Gimana ceritanya lanjut terus serius gitu di dunia saham? Lanjut tuh dari kisah tadi, satu orang dapat 500.000. Pada saat itu tahun 2017 gitulah. Sekitar tahun itu kan saham-saham yang memang grup B itu lagi viral ya. Saham-saham grup B lagi viral. Nah, pada saat itu ya udah aku masuk ke salah satu di saham itu dengan uang 500.000 tadi. Ceritanya langsung all in di sana. Oke. Padahal pada saat itu saham-saham blue chip lain itu kayak bank-bank besar itu naiknya lumayan luar biasa ya. Contoh kalau nggak salah Bank BNI aku ingat dari 5.000 per lotnya ke 10.000-an. Cuma pada saat itu aku malah milihnya si grup B itu. Oke. Jadi ya udah dari 500.000 itu masuk ke sana, udah gitu nyangkut tuh. Belinya di saham 50. Udah all in nyangkut. Iya, udah all in nyangkut gak bisa dijual pula ya. Terus udah gitu udah nungguin dah tuh sampai tahun 2018. Wah, lama ya? 2018 sampai 2019 gitu. Oh, lama Pokoknya banget. Sampai dia stock split, reverse stock split ya. Oke. Jadi dari 50 ke 500 baru bisa jualan. Jadi gainnya berapa persen dalam berapa tahun tuh? Bukan gain sih, loss. Oh, loss ya lah. Karena reverse stock split. Pada saat itu baru mulai belajar serius itu di sekitar 2019-2020. Baru ya sebenarnya. Akhirnya kenapa akhirnya menseriuskan diri untuk akhirnya udah dia belajar gitu? Ya, pada saat itu yang aku cek adalah list orang-orang terkaya di dunia Kak, pada saat itu. Jadi semua orang terkaya di dunia itu semuanya punya saham. Belajar dari mana waktu itu akhirnya? Pertama sih dari baca-baca buku dulu ya Kak. Karena kan pada saat itu juga sosial media itu dikit banget ya informasi tentang saham gitu kan. Terus kemudian kalau nggak salah ingat nggak ada tuh ya Instagram IDX channel tuh belum ada. Jadi memang masih sangat-sangat sedikit. Kemudian
SPM aja ya, dan itu pun kebanyakan di kampus aja. Jadi pada saat itu aku belajarnya mulai dari sana, terus baru ke ikut workshop segala macem sih. Oke, pada akhirnya terus membangun si Koko Cuan lagi, begitu? Ya, awalnya memang niatnya untuk sharing nih, karena kan jumlah investor di Indonesia itu baru sekitar, kalau nggak salah 7 juta. Dan dari 7 juta itu pun nggak semuanya memang mengerti di saham. Wah, ini masih ini banget nih potensinya dibandingkan Amerika aja 55% penetrasi investornya. Jadi kita dari 10 orang kita tanya 5-nya itu ngerti saham. Di Indonesia belum tentu gitu kan. Jadi ya udah deh, aku memang niatnya untuk sharing ilmu yang selama ini aku dapetin dan juga masih sampai sekarang ini juga aku pelajari untuk ke investor-investor di luar sana. Baik, jadi awalnya memang buat platform sharing cerita, tapi kemudian menarik follower begitu? Iya, waktu itu pas juga sih ya momentumnya di 2021. Pada saat itu kan kita lihat ya di Instagram, semua Instagram story pamer cuan ini itu ya. Nggak disangka-sangka juga konten yang aku share itu ternyata dilihat nih sama orang-orang gitu ya. Ternyata bermanfaat juga ya bagi banyak orang. Jadi ya udah deh. Koko dari awal nge-build medsos, itu ada nggak sih tantangannya? Aku sempat kerja di kantoran juga, salah satu kantor akuntan publik. Jadi kalau misalkan tahu Big Four, ada EY, PwC, KPMG, dan Deloitte, aku salah satu alumni di sana. Wow. Pada saat itu aku kerja ya memang sambil mencoba membuat itu. Karena di saat pandemi kan kita work from home ya. Oke, terus udah gitu Instagramnya itu mulai didengar sama orang, mulai banyak yang follow, dan juga ternyata ya bermanfaat juga bagi banyak orang sih. Soal yang mencibir itu, ada nggak yang sempat negatif thinking gitu terhadap apa yang dilakukan? Iya, kalau misalkan orang kantor pasti ada lah ya. Oh, ada. Pasti ya? Ada yang kayak gitu. Maksudnya setelah ditekuni karirnya malah lain gitu ya. Jadi awalnya mungkin ya aku kan ada Instagram pribadi juga, dan aku buat terpisah tuh ya dengan Instagram Koko Cuan lagi itu. Setiap hari itu tugasnya aku cuma share aja satu story atas feed yang aku buat. Pada saat itu ya banyak yang mengkomen, mencibur, cie-ciein gitu ya. Sampai in the end ketika udah masuk kantor, pas followers sudah 100.000, udah tuh mulai ganti nama tuh dari yang sebelumnya Nelson jadi Koko Cuan lagi gitu. Dikasih tahu tuh namanya kan. Aduh, ketahuan. Kenapa akhirnya memutuskan untuk resign? Karena aku rasa ternyata saham ini kayak lebih passionate di aku dibandingkan lingkungan kerjaku yang sekarang. Oke, mungkin aku adalah lulusan dari accounting gitu ya. Semua orang pada saat itu ingin untuk bekerja di perusahaan besar tadi. Tapi ternyata makin lama kok kayak kurang passion ya. Dan pada saat itu aku juga pernah tuh ikutin sertifikasi di bidang accounting. Tapi cuma lulus 1 ujian terus gagal, nggak mau ikut lagi. Pada saat aku ikut sertifikasi di saham, ternyata lulus semua gitu loh, lempeng gitu loh. Wah, berarti ini udah nih, mungkin ini adalah jalannya, dan juga potensi keuntungannya itu besar gitu ya. Jadi kapan lagi nih kita di rumah bisa trading, misalkan 1 menit itu untung 500.000. Cari di mana gitu ya, kita kerja di kantor pun 1 jam nggak digaji sebesar itu. Berarti udah berapa lama nih full time? Total berarti 2-3 tahun lah ya. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oke, pandemi lah ya. Yes. Oke. Apakah Koko Cuan lagi ini memang aliran garis keras fundamental? Dibilang garis keras juga enggak. Jadi sebenarnya aku mengcombine antara fundamental dan juga technical. Fundamental kan kita tahu untuk mencari what to buy, ya kan? Terus udah gitu why-nya kita juga cari di sana. Kalau technical itu kita cari when-nya. Jadi gimana combine-nya? Ya udah kita combine ketika secara perusahaan fundamentalnya bagus, kemudian dari technical kita combine dari sisi titik entry-nya. Supaya apa? Kalau misalkan turun lagi pun setidaknya itu nggak parah-parah banget untuk kita average down dan cicil di sana. Jadi sebenarnya aku mengcombine di sana. Jadi semua strategi itu baik lagi ya, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nggak ada strategi yang memang pasti untung, nggak ada strategi juga yang memang pasti rugi. Nggak ada. Jadi semua strategi itu baik, asalkan sesuai dengan profil teman-teman semuanya. Paling cuan itu saham apa pernah? Saham Indika Energy sih memang. Oh bener, Indika. Iya. Itu kapan dan berapa tuh persentasenya? Aku sempat beli di tahun 2019. Waktu itu aku inget banget, kalau nggak salah harganya itu di sekitar 900-an. Di 900-an berarti sekarang ya, teman-teman tinggal cek lah ya harganya berapa. Dulu kan mungkin orang lihat call, wah ini nggak ada harapan nih, EBT segala macam gitu. Tapi ternyata ada shortage di sana gitu ya. Aku lihat, aku baca-baca lebih dalam, oh ternyata ini meningkat tinggi nih. Dan juga berdasarkan historis, ketika terjadi big crisis, itu salah satu yang manggung itu udah pasti komoditas. Yang pertama itu adalah udah pasti coal. Dan kita lihat sekarang coal harga udah berapa? Udah di sekitar, kemarin sempat ke 460. Manajemen portofolionya Koko Cuan lagi sendiri bagaimana sih? Biasanya aku beli adalah satu dari sisi big caps-nya. Kenapa? Karena biasanya big caps-nya itu ya akan ngerespon duluan. Karena kan big fund itu pasti akan ngelirik big caps-nya dulu. Itu gunanya apa masuk di sana sebagai balancer portofolio. Kemudian otomatis aku juga akan masuk yang small cap-nya. Di bidang industri yang sama tapi punya potensi nih untuk yang namanya mengambil alih market share-nya si big caps-nya itu sendiri. Biasanya yang small cap ini memang tentu risikonya akan lebih besar, tapi potensi return-nya juga akan lebih besar. Dan big fund itu biasanya
nggak bisa masuk sini karena kan ada limitasi lah ya, Limitasi market likuiditas cap ya. gitu ya. Betul. Jadi aku sendiri pakai itu. Biasanya untuk time frame sendiri overall sih di bawah 2 tahun ya kebanyakan berdasarkan pengalaman portofolioku ya. Itu belum ada tuh yang sampai take profit di atas 2 tahun, nggak ada. Biasanya di bawah 2 tahun itu udah mulai panen biasanya kayak gitu. Baik, itu dalam kondisi beggar kah atau ya udah deh kalau misalnya belum sampai beggar pun kalau ini udah mencapai target saya TP. Ada yang beggar, ada yang enggak. Kebanyakan sih ya enggak ya, hampir beggar, mungkin half beggar gitu ya, 60-70% mungkin ada. Ketika sektor kalau memang udah aku lihat, wah udah nggak oke nih, story-nya udah mulai nggak strong di sana, kemudian aku akan exit gitu sih, Kak. Baik, tapi ada beberapa sektor, nggak cuma satu sektor doang kan di Porto? Enggak. Jadi emang kalau kemarin tuh pada saat pandemi ya tentu yang sektor yang kita lirik adalah sektor yang di bidang healthcare gitu ya, kemudian juga di bidang tes antigen gitu-gitu ya. Kemudian setelah pandemi sektor apa gitu ya, mungkin bisa lihat nih sektor-sektor yang memang baru bangkit, sektor pariwisata ada, penunjang pariwisata ada gitu ya. Terus kemudian mungkin sektor penerbangan kalau misal ada yang oke, kenapa enggak? Sektor EBT gitu kan, itu juga bisa. Tapi kalau tipe Koko Cuan lagi, apakah trading juga nggak sih? Kalau aku sendiri juga memang ada trading gitu ya. Tradingnya mungkin lebih ke swing ya, scalping mungkin ada, tapi nggak gitu banyak. Mostly memang ke position trading aja dan swing. Nah kalau misalkan time frame sendiri untuk swing ya mungkin biasanya sih 1 bulan. Maksimal 1 bulan untuk hold saham ataupun take profit ataupun exit gitu ya. Di usia muda jadi full time trader itu kan pasti banyak rintangannya dari segi emosi, psikologi. Gimana sih cara Koko Cuan lagi mengatasi itu semua? Zaman dulu sama sekarang tuh beda. Dulu mungkin Instagram itu nggak sehits sekarang nih tentang saham. Sekarang ini udah mulai hits nih. Ya, jadi semua orang kalau pamer profit di Instagram, benar, gitu kan. Mungkin tantangan terbesarnya adalah dari sisi kita melirik portofolio tetangga. Jadi tetangga sebelah pamer profit, tapi kita kok nggak profit. Padahal kalian tahu nggak sih, nggak profit itu sebenarnya nggak salah loh. Kita nggak harus untuk profit setiap hari dan kita memenangkan setiap pertandingan. Gampangnya seperti itu. Jadi Indian ada loh saham yang di hold 2 tahun itu bisa untung bisa ribuan %. Jadi pergerakannya itu nggak harian. Oke, secara harian mungkin dia diam-diam aja di sana. Tapi dia sekali naik jeder gitu. Itu juga pernah seperti itu. Dan itu nggak salah. Kebanyakan kita ya mulai nih membandingkan, aduh dia secara harian cuan nih. Caranya gimana untuk mengantisipasi itu? Ya kita nurut sama trading plan dan sistem trading yang sudah kita buat. Jadi ketika kita udah tentuin buy-nya di mana, sell-nya di mana, itu ya udah kita nurut aja sama yang itu. Toh nanti juga akan manggung sendiri kok kalau memang saham yang kita pilih tepat. Kalau perlu pakai kacamata kuda ya? Yes. Karena kalau ngeliat kiri kanan pasti tergoda. Kalau perlu itu hide aja story-nya yang suka pamer-pamer gitu. Follow influencer saham, di-mute semua story-nya ya, di-hide gitu dulu. Gunanya apa? Ya untuk diri kita sendiri, supaya nggak tergoda gitu. Ngomong-ngomong soal finance gitu ya, apakah dari keluarga sendiri itu mengajarkan finance kepada Koko Cuan lagi? Enggak. Oh enggak, justru Jadi aku lahir memang dari keluarga yang memang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi mereka juga tidak ada basic finance. Ya namanya juga keluarga ya, maka biasanya mindset mereka adalah ya berdagang. Terus kemudian yang paling aku ingat adalah kamu sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Nanti kalau misalkan udah sekolah tinggi, nanti masuk perusahaan gaji gede. Ya memang gede sih, tapi pekerjaannya juga banyak gitu ya masalahnya ya. Ya udah, mereka pada saat itu mengajarkan itu, tapi in the end dalam perjalanan aku belajar bahwa ternyata kita masuk sedikit ke cash flow kuadrannya Kiyosaki gitu ya. Uang paling banyak di mana sih? Itu di kuadran B dan I. Ketika kita menjadi businessman dan juga sebagai investor. Kalau Koko Cuan lagi berarti punya grup nggak sih? Atau mungkin webinar? Biasanya kan kalau influencer atau edukator saham ada ya? Untuk beberapa komunitas kan memang ada punya spesialisasi masing-masing ya. Nah cuma kalau aku sendiri biasanya sih ya bahas dari sisi teknikal. Karena kan kalau fundamental panjang banget tuh ya nantinya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau coba cek, bisa langsung kepoin aja di bio Instagramku. Nanti kita sama-sama sharing lah di sana sifatnya. Nah, ngomong-ngomong soal sharing nih, Koko Cuan lagi juga akan membagikan ilmu di Mentorship HOTS Championship Season 10. Gimana sih ceritanya kok akhirnya mau gitu ke membagikan ilmu di HOTS Championship? Sebenarnya lebih ke suka sharing aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ilmu gitu ya, kita belajarin, kita catat. Tapi kalau misalkan kita nggak share ke orang-orang, itu bisa lupa. Gitu ya sebenarnya. Jadi mumpung ada kesempatannya juga dan memang peserta-peserta ikut juga hebat-hebat ya. Kemarin tuh aku lihat ada yang bisa untung 1000%. Aku juga pengen belajar tuh dari sana gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa saling sharing malah ya sama peserta-peserta yang ikutan gitu di partisipan. Ketika misalkan aku sharing ya semoga nanti materinya bisa bermanfaat sih bagi teman-teman semuanya. Tentunya, makanya jangan lupa harus ikutan kelasnya Koko Cuan lagi. Kalau Koko Cuan lagi tiap hari apa? Tiap hari Selasa jam 7 malam. Selasa jam 7 malam. Jangan lupa. Nah, ada bocoran nggak nih kira-kira yang bakal dibagiin di sesi mentorship apa aja? Oke, untuk sesi mentorship aku akan bagiin yang pertama itu adalah jati diri seorang trader atau investor. Jadi di sana aku akan ngebahas sedikit tentang semua orang itu nggak harus jadi scalper sebenarnya ya untuk jadi juara gitu kan.
Kemudian kita juga bisa loh ternyata dari saham yang investasi kita juga bisa cuan di sana. Nah, ini dia nih. Kayak tadi kita bilang mindset maunya cuan cepet. Ya, betul. Ya, gelap Jadi, mata. kalau misalkan momentumnya pas, apalagi kan nanti di akhir Oktober itu momentum rilis kuartal 3 ya, laporan keuangan ya. Betul. Jadi mungkin itu bisa jadi momentum juga tuh untuk trading gitu kan. Terus kemudian aku akan sharing juga materi terkait day trading. Ya, mungkin di materi day trading ini jarang ada yang ngebahas gitu ya. Nah, aku akan mulai tuh spill beberapa trik yang memang bisa teman-teman gunakan. Terus kemudian ada juga materi scalping. Nah, itu materi scalping aku akan share 2 sesi di sana. Dari mulai mindset, money management, hingga screeningnya segala macam, dan juga teknik-tekniknya. Dan juga yang terakhir mungkin lebih sedikit menyinggung ke value investing. Oke, Koko cuan lagi. Boleh bagi tips mungkin nih ke anak-anak mungkin mahasiswa gitu ya, atau yang gajinya masih kecil tapi pengen investasi. Tipsnya bagaimana nih? Ketika aku lulus dari kampus, kemudian kerja di kantoran itu gaji UMR. Pada saat itu, oke, kita dapat uang nih, aku alokasikan uangnya mostly lebih besar untuk belajar dulu. Karena kebanyakan orang sebaliknya, terjun dulu, duit habis, baru belajar. Better kita sebaliknya, kita belajar dulu, ya mungkin sizing untuk kita entry di saham itu dikecilin. Seorang Koko cuan lagi, itu pengen diingat oleh orang tuh sebagai apa sih? Aku mau diingat sebagai milenial yang memang suka dengan saham gitu ya. Jadi ternyata untuk jadi seorang investor itu sekarang udah nggak harus orang-orang tua gitu sebenarnya. Jadi generasi sudah shifting ya. Dulu mungkin aku pada saat zamanku juga buka rekening masih mahal tuh pada saat itu ya, 10 juta. Tapi ternyata mulai shifting nih sekarang, buka rekening bisa ke 100.000. Nah, langkah selanjutnya apa? Udah buka rekening gampang gitu ya. Ya udah, teman-teman tinggal belajar baik-baik deh. Pasar saham itu memberikan keuntungan yang luar biasa loh. Perputaran sehari transaksinya udah bisa ribuan triliun. Ada nggak sih mimpi yang kayaknya Koko cuan lagi ingin capai begitu? Menjadi pemegang saham mayoritas di salah satu perusahaan besar. Wow, lebih besar gitu. ya? Iya, di perusahaan besar ya, baik lagi ya, ke perusahaan yang memang bonafit, jadi memang punya cita-cita untuk, ya kalau bisa masuk ke manajemennya tentunya ya, supaya apa? Supaya kita bisa belajar nih, bisnisnya kayak gimana gitu ya. Karena kan, ya aku sendiri juga penasaran nih, untuk bisnis modelnya seperti apa sih, gimana sih cara mereka untuk melihat prospek ke depannya nih, dan juga cara mereka untuk survive gitu. Jadi sebenarnya cita-citaku sih untuk menjadi salah satu pemegang mayoritas di perusahaan-perusahaan besar. Kalau ditanya definisi sukses untuk seorang Koko cuan lagi itu apa? Yang pertama adalah mungkin dari sisi personal dulu. Jadi kalau misalnya dari sisi personal, otomatis kita kalau mau beli sesuatu apa udah nggak mikir. Jadi kita mau beli apa tinggal comot gitu ya, beli apa tinggal comot. Oke, yang kedua adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena percuma kalau misalkan kita udah sukses gitu ya, punya uang banyak gitu misalnya, tapi kita nggak bermanfaat untuk orang lain. Itu dia sahabat Beraset perbincangan kita dengan Koko cuan lagi, salah satu mentor Host Championship Season 10, professional trader dan juga investor ya. Semoga bermanfaat nih buat sahabat Beraset semuanya. Thank you banget Koko cuan lagi sudah hadir. Thank you sahabat Beraset. Jangan lupa nonton kelas mentorshipnya ya. Koko cuan lagi setiap hari Selasa jam 7 malam di Host Championship Season 10. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.